Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidil salihina radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala. Rawa Muslim fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa isnatain rajulun atahu Allahul Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Nabi kita bersabda di dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, la hasada, tidak ada sifat ada ketujuh, tidak ada sifat cemburu, jangan, kada boleh kita itu cemburu, kada ketujuh, hasud kepada orang lain, kada boleh, kecuali terhadap dua orang yang harus kita hasud. Hasud di sini artinya ghibthah. Beda dengan hasud yang dilarang. Hasud yang dilarang kada ketujuh dengan orang, berharap nikmatnya hilang, berharap orang itu hilang daripada apa yang diberi, daripada kenyamanan, kenikmatan. Makanya setiap orang dapat nikmat itu ada janda hasud. Itu kada boleh. Itu hati riba. Hasud di sini artinya kita disuruh untuk hasud, yaitu ketika melihat orang dapat nikmat kita hasud, tapi hasudnya hendak mengumpati, bukan hendak menjadikan dia itu hilang, tapi hendak mengumpati. Nah, ini maksudnya. Sama dengan hasud, mungkin kayak memperhatikan orang tuh, peduli dengan orang, tapi ini mengharap nikmatnya hilang, ini hendak meniru. Dua, kata Nabi kita, bila hendak maitihi orang, memperhatikan orang, dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama, orang yang Allah berikan ketujuh membaca Al-Quran. Inya ketujuh membaca Al-Quran, dan inya senantiasa membaca malam dan siangnya. Bila ketujuh maitihi, artinya kita disuruh maitihi orang yang bakal tujuh beramaliyah membaca Al-Quran. Itu harus kita itihi. Selain itu kada usah. Apakah pina bagus, kada usah sampai aja. Tapi bila orang tuh pina rajin mengaji, itihi, puji-puji, dan di hati berharap, ya Allah, waya hamba jiwa belum kawak nang kaya inya ada waktu mengaji, membaca Al-Quran, siang atau malam, malam atau siang. Nah, makanya sekurang-kurangnya kita itu bila kada kawa satu hari satu juz, paling kurang 2 lembar. Bila kada kawa 2 lembar, bila hilang itu ada kawan lagi sudah. Model kayak tak untal. Kenapa kah? Ada soal belajar hari. Nah, paling kada Yasin, Al-Waqi'ah dan Tabarak.
Itu sekurang-kurangnya. Bila ada orang tuh bina rajin ba'amaliyah hawa ma'amaliyahkan yasin al-waqiah tabarak itihi wa yahaba juga ulun kawa jiwa istiqomah. Nah, yang ketiga surah-surah pendek surah-surah pendek al-ikhlas itu Al-Quran sekurang-kurangnya harus di hati itu iri. Yang kedua, dalam riwayat orang yang diberikan ilmu dan mengamalkan ilmunya sama. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta dan hartanya diinfakkan siang dan malam, malam dan siang. Ini harus kita beritih-itih. Jangan dianggap biasa. Orang ahli Quran, orang yang mengamalkan ilmu dan orang ahli sedekah jangan lewat aja. Jangan dianggap biasa, harus kita itihi seperti mana kita beriri terhadap orang-orang yang terlihat bagus di dalam keduniaan. Kita kadang ketujuh milih rumah orang nanya bagusnya rumah sidin 10 tingkat kucing kita bilang naik ke gugur mati misalnya, atau awakah masuk yang mengitihi rumah orang atau kendaraan orang kah, baju orang kah. Kita ketujuh kayak itu sebenarnya kada perlu dua orang aja nang perlu kita itihi. Nang di hati kita ini bairik orang ahli Quran diamalkan dibaca siang dan malam dan ahli sedekah. Nah, itu jangan dianggap biasa. Melihat orang pindah pembalian di hati itu jangan sampai berdiam, berdoa ya Allah wa ya apa juga aku ni kawan yang kayak inya membari orang itu nah dermawan itu nah apalagi nya sugih baginya nang miskin gen badiat ya Allah aku ni jangan yang sugih anda kayak juga kayak sedih tuh apalagi nang sugih makinnya itu makin terpukul tuh bang aku ini sudah sugih bahkan kada lebih sugih dari inya. Kenapa kayaknya jadi harap mana wani mana pina memberinya terus basalamatan terus manyumbang terus itu harus diintihi. Bukan sekedar kita itu apa nabi kita menyuruh ya nabi kita ini nah artinya itu susuruhan nabi ketujuh. Bila ada orang tuh bina itih lawan dua sifat ini ya. Nah bila kita itu kada bisi harta kawa amalakan Al-Quran amalakan ilmu. Bila kita itu kena koler beramal banyak harta amalakan sedekah. Nah dua itu apalagi kedua-duanya sudah berilmu mengamalkan ilmu katujuh membaca Al-Quran juga katujuh berinfak sedekah. Nah ini luar biasa. Nah mudahan kita kawal ya ini Nabi kita menyuruh kita harus hasud dengan dua orang ini. Nah ini cerita tentang orang yang qiyamul lail artinya di waktu malam itu dia gunakan untuk beribadah terutama di malam ini malam pertama bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan min ashhuril hurum di antara bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan dari 12 bulan. 1 terpisah yaitu bulan Rajab, 3 tergabung Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Bulan Rajab ini beberapa makna. Disebutkan dulu bulan Rajab adalah bulan Al-Qasam, bulan tuli. Tuli apa? Tidak terdengar bunyi besi ataupun perang. Orang jahiliyah dahulu kada wani bakalahi di bulan Rajab. Bila masuk bulan Rajab dan 3 bulan setelahnya itu kada wani itu kalau hendak bakalahi meskipun bahasa Sarikan sudah. Tapi bila masuk bulan Rajab kena gitu dulu ya untuk makan bulan Rajab hanya kita berperang. Nah, padahal jahiliyah
belum masuk agama Islam. Orang kafir jahiliyah sudah memuliakan bulan Rajab. Nah, kenapa? Karena setelah Nabi kita membawa ajaran Islam, semakin mulia bulan Rajab. Sehingga Nabi kabarkan bulan Rajab bulan banyak sekali Allah tumpahkan rahmat, turunan rahmat di bulan Rajab ini. Mulai malam ini rahmat turunan. Tinggal kita aja menanai wadah kita ini, nah. Akun nggak ada menanai wadah. Ibarat hujan itu kan turun. Bila kita menanai wadah pasti dapat. Bila kita menanai apakah pasti dapat rahmat juga. Turunan rahmat, hibah turunan. Dan juga terpancar cahaya kebaikan, keberkahan, terang. Tinggal kita aja hendak maitihi tertampak tekanan atau cahaya. Cahaya itu bila ada lubang sedikit masukinya lubang. Bila ada celah pasti masuk. Tinggal kita aja membuka pintu untuk cahaya di bulan Rajab ini. Nah, kita buka hati kita. Dikatakan juga bulan Rajab ini bulan yang mana amal ibadah dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda. Bahujung banyak beramal sedikit, banyak selalinya dapat pahala. Contoh puasa di bulan Rajab. Dalam riwayat ya, di surga itu ada sungai namanya Sungai Rajab. Nah, bila orang masuk surga cari di mana Sungai Rajab, pasti tertamu. Mudahan kita masuk surga. Tak tamu ada karena Sungai Rajab. Kalau di Banjar kan ada Sungai Rajab. 1000 sungai itu ya kan ada satu pun karanya Sungai Rajab kan ada. Padahal 1000 sungai gelarnya. Ya karena ini di dunia lain di surga. Meskipun 1000 sungai. Ada dengarnya Sungai Rajab, cari lihat yang ada sungai apa ujung sana, Sungai Martapura. Ya, menurutnya Rajab ada, sungainya ada. Nah, siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, 1 hari puasa, Allah berikan minum daripada sungai itu. Air sungai itu lebih putih daripada banyu susu, saking putihnya, dan lebih manis daripada madu. Nah, bila kawa sehari puasa, insya Allah wajar Nabi kita di dalam hadis diminum akan daripada Sungai Rajab. Bahkan ya, di bulan Rajab ini dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbah, semua sungai di muka bumi ini semuanya mengelangi sumur Zam-Zam di bulan Rajab untuk memuliakan ini bulan. Jadi sungai-sungai kita ini berataan berelang ke Mekah sana, mendatangi sumber-sumur Zam-Zam, sehingga sungai-sungai perariran di muka bumi ini semuanya tercampur dengan mata air Zam-Zam khusus di bulan Rajab. Jadi banyu sungai itu mulia karena tercampur dengan banyu habis berelang ke sumur Zam-Zam. Itu di bulan Rajab. Juga di bulan Rajab ini tadi pahala berlipat ganda seperti puasa. Dalam riwayat puasa 1 hari di bulan Rajab lebih afdol daripada puasa 30 hari di bulan selain Rajab. Jadi 1 hari lebih baik daripada puasa sebulan. Kita puasa sebulan di bulan di luar Rajab atau bulan haram yang 4. Nah, 1 hari lebih baik. Ada riwayat pahalanya sama setahun berpuasa. Nah, oleh karenanya
sedang yang sudah kita artinya atau melatih supaya ada takajud bulan Ramadan. Ya, ada langsung bulan Ramadan puasa langsung pingsan. Pada tahan. Nah, dilatih-latih di bulan Rajab ini, apalagi nang hutang ibu-ibu diharapkan membayari hutangnya. Ada ibu-ibu aja mau bapak-bapak gitu, saya juga hutang. Nah, kadang hutang sebulanan, menyopir hutang sebulanan, dibayar bulan Rajab ini sebulanan. Karena bulan Ramadan begawi pulang, hutang pulang, dibayar di bulan Rajab. Kodokan. Jadi terpaling bulan Ramadan begawi, bulan Rajab puasa. Terpaling Ramadannya, ada apa-apa, ya sudah, hutang tuh. Rukun Islam itu 5 diantaranya puasa. Nah, bila puasanya ada bujur, nah itu kada sempurna. Agama Islam ya sesadagi yang sudah dilatih-latih ya. Kada hanya dilatih, artinya bujur-bujur bagian puasa karena ini mulia. Nah, bayari hutangnya yang Ramadan, haid kah, nifas kah, atau apa? Tulang mana? Bayari, ya wajib. Nah, bila sampai kita bayari hutang tahun semalam, denda tahun yang akan datang wajib dibayari, tapi denda 1 liter beras 1 mud. Bila 2 tahun 2 liter. Tahun ini kada denda puasa aja. Tapi hutang semalam tahun ini kada tabayari tahun kena, maka 1 harinya bertambah puasa dan 1 mud 1 liter beras. Nah, bertambah. Di qadha tetap tidak ada pendapat yang kuat diganti 1 liter beras ke denda di qadha. Nah, bagi yang hutang, terutama binian biasanya ada hutang di dalam sebulan itu. Dan juga bulan Rajab ini dinamakan bulan Allah Ta'ala. Rajab syahrullah. Dalam hadis Nabi kita bersabda, Rajab syahrullah. Rajab ini bulan Allah. Apa arti bulan Allah? Bulan yang mana milik Allah. Ya, berataan bulan milik Allah, tapi ini yang paling istimewa. Nah, kayak kita juga hari yang paling istimewa, misalnya hari apakah saat pernikahan enggak diingat terus, atau tanggal yang istimewa. Nah, Allah punya bulan yang paling istimewa, itu bulan Rajab, sehingga disebutkan Rajab syahrullah. Lalu ulama berkata, apa yang terbaik kita berikan kepada Allah di bulan yang milik paling istimewa, yaitu istighfar. Nah, perbanyak membaca istighfar. Allah paling senang, paling ketujuh, paling gembira dengan hamba yang beristighfar dan bertaubat. Ini sudah paling menyenangkan Allah Ta'ala. Dalam hadis, Allah asyaddu farahan, Allah sangat gembira, sangat gembira. Nabi kita menggambarkan gembiranya Allah itu seperti orang di perjalanan di tengah-tengah gurun pasir yang panas, yang tandus, yang sepi, tidak ada orang. Musafir tadi berteduh di bawah pohon, lalu mengikat onta atau menandap onta, lalu terguling. Pas terbangun, hilang ontanya. Makin sedih, bekal hilang, kendaraan hilang, dalam hati aku nih mati di sini nih. Ini jemaah mati sudah ya. Keadaan seperti itu, sekalinya saking nih galau nih keadaan seperti itu, yang ada mungkin kematian aja. Datang ontanya tadi, bebuling, tatamu. Ya, ini lain di rumah, ini di gurun pasir. Saking himungnya musafir tadi berkata, ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Tuhan, engkau hambaku
aku Tuhanmu. Tak paling saking himungnya kita tak paling menyambat. Kan ada tuh orang tak paling saking himungnya. Begitulah laksana Allah Ta'ala ketika hambanya bertaubat, saking gembiranya Allah Ta'ala. Nah itu di bulan Rajab ini bulan berdagang, bahasanya itu kita berdagang, banyak kunjungan. Kayak orang dunia juga, orang dunia itu bila musim-musim buah durian, berdagang durian, ayo tuh, apalagi dijual murah, 3-10 ribu, murah makanya buruk perasaan. Ya duriannya hati-hati, dia bilangnya murah, hati-hati tapi lapang bawa ke rumah atau pek nang larang sekalian nih murah-murah ya. Nah musimnya berdagang nih apa di dunia ini, napakah bina rame-rame menjualan rame. Begitu juga orang yang ahli amal ibadah, musimnya itu ya bulan Rajab ini, musimnya tuh lah, hujungannya tuh banyak. Jadi amal ibadah itu dilipat gandakan. Jadi perbanyak istighfar. Kata ulama, istighfar yang terbaik adalah sayyidul istighfar, yang lafadznya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dihafalkan ya. Dan dibaca perbanyak di bulan Rajab itu sayyidul istighfar, pemimpin istighfar. Ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Tuhan. La ilaha illa anta, tidak ada. La ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menjadikan aku. Ya. Wa ana abduk, aku hambamu. Wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu, aku di dalam janjimu tidak berdaya. Aku ini di dalam takdir Allah, baik selamat, celaka, apapun, kadang-kala kita lemah, kadang-kala mengatur. Ya, ini pengakuan kita lemah. Seapapun kita hebatnya, menjauhlah celaka. Seapapun kita jahatnya, jauhlah selamat. Ya, itu. Kemudian jika aku berlindung daripada keburukannya aku berbuat. Ya Allah, jangan sampai ulun ini berbuat jahat, berbuat dosa, berlindung. Karena kita ini lemah, digoda nafsu, lalu macam-macam yang hendak digawi, digoda dunia, macam-macam yang hendak digawi, pangkat, harta, jabatan. Nah ini lemah kita, berlindung. Abu laka bi ni'matik alayya wa abu bi dzambi. Abu laka bi ni'matik, aku kembali kepada engkau dengan nikmatmu, aku kembali dengan dosaku. Ampuni aku, sungguh tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, ini sayyidul istighfar. Bila kada kawa, kada hafal, istighfar apakah dibaca? Nah, istighfar nang hendak qomat kah? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Ya, bujur istighfar juga. Itu dia nang hafal baca ya sudah. Belagu kada wajib belagu bagus saja. Astaghfirullahaladzim min kulli, yang namanya ini langsung sembahyang dah. Belum lagi adzan ya, sudah beristighfar. Ada di bulan Rajab namanya itu, bulan Rajab.
Di musola, di masjid, di rumah ini kata Bapak juga aja guru sama aja istighfar, orang nggak ada hafal, jangan hafal. Baca, itu luar biasa itu. Itu dipilih ulama Banjar, dibaca, diviralkan setiap masjid musola mulai bahari sampai wahimi. Hebat ini harap juga pangkat ini dipilih. Kadang-kadang malah nang kita hafalkan ada dipilih. Ini dikumandangkan sebelum qomat. Ya, berarti harap tuh istighfar ya tuh. Cuma kadang orang dikira hagan qomatnya, padahal tuh untuk harian bagus kan, terpilih ada sedul istighfar, dipilih buatnya buat sedul istighfar bisa tak bundal-bundal karena tak komat-komat. Tentang alih bang. Kemudian juga ada riwayat membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini tertulis di kitab Zabur Nabi Daud. Nah, ada kabisi kitabnya yang kitab Zabur lah ya, dan membaca di rumah. Berapa juz kitab Zabur itu? 30 juz juga lah. Nah, tertulis di situ siapa yang membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dalam riwayat, bukan kitab Zabur ya, di dalam kitab yang pernah Allah turunkan, di dalam kitab yang pernah Allah turunkan, siapa yang beristighfar anna man istaghfara Allah fi Rajab bil ghadati wal ashi, siapa yang beristighfar kepada Allah di bulan Rajab di waktu pagi dan petang, pagi dan sore, wa yarfa'u mengangkat tangannya membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Pagi dan petang, pagi imbah subuh, petang imbah maghrib atau imbah isya. Nanti kita pimpin akan imbah isya, karena di Pondok Habib Umar kami dulu imbah isya ya. Semua santri setiap bulan Rajab imbah isya dibaca, imbah sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung angkat tangan semua santri ya. Rabbi pilih warhamni wa tub alayya, Rabbi pilih warhamni wa tub alayya, hanya Allahumma tasallam bin salam. Nah, didahulukan menunjukkan ini amaliyah penting benar. Jadi didahulukan, maunya didudiakan langsung dibulikan, kan ingat lagi. Jadi imbah salam langsung dibaca supaya terbaca berataan tentang sembahyang berjamaah di pondoknya Habib Umar dan imbah subuh. Nah, jadi mengkawa di masjid ini nanti sama Ustaz kaum dipimpin imbah isya sebulanan dan imbah subuh. Jadi imbah isya, imbah salam, imbah subuh terserah aja imbah salam kah atau imbah doa yang pertama kah. Nah, imbah doa pertama gitu. Imbah doa pertama, karena imbah salam mungkin la ilaha illallah. Yang penting dibaca ma isya lawan subuh ya, ataupun petang itu isya, waktu isya, supaya jamaah umpat barataan terbaca ya. Jadi imbah isya itu langsung imbah salam, imbah subuh pas istighfar yang kedua lah, gimana kalau handap tuh mandap langsung pas Amin tuh, Amin langsung sampun. Jadi aminnya dihadapi, disambung dengan istighfar. Lam tamassan naru lahu jilda, maka tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Nah, ini fadilahnya, kulitnya tidak tersentuh oleh api neraka ya. Ini insya Allah artinya pun setiap bulan dibaca, setiap tahun sebulanan diamaliahakan. Bila bulan Rajab membaca, mengangkat tangan. Kira-kira insya Allah inilah, karena ini ada riwayat ya, ada riwayat fadilah keutamaan. Kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini istighfar Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dan juga dalam riwayat malam pertama bulan Rajab malam yang tidak ditolak doa. Jadi malam ini perbanyak doa. Ya. Ya 1000.
1000 tadi apa? Ya ada jual lah. Nah, juga amalin tambahan kursi 210. Itu satu Muharram ya, tahun baru. Ada juga lah beritanya hanya di TV kan wafat. Hanya kadang berubah-ubah nih. Jadi ada tambahan di Umar menyuruh haji ini di TV wafat. Ada juga ketambahan amalia 1 Rajab ayat kursi 360 sejumlah hari. Nah biasanya tuh tanggal 1 Muharram biasanya atau Asyura. Ini ada tambahan di 1 Rajab juga. Nah, jadi pas nih semalaman kita berguringan sudah. Jadi malam ini berbanyak doa, ayat kursi, zikir. Ya, ada apa-apa hari pertama Rajab ini bagus ya kita membuka dengan amal ibadah. Jadi doa-doa yang diminta di malam ini insya Allah mustajab. Nah, jadi ada 5 malam, diantaranya malam pertama Rajab. La turaddu fihinna da'wa, tidak ditolak daripada doa. Ya. Nanti kita baca doa setelah salat isya, doa malam pertama bulan Rajab. Kita bacakan nanti pas sembahyang. Sini ada doanya. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqihna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.